Masalah minyak goreng belum tuntas sudah disusul dengan persoalan lain. Kebutuhan pokok tahu tempe mungkin akan langka dalam sepekan ini. Jikapun ada, harganya tak seperti biasanya karena kedelai makin mahal. Apa yang sedang terjadi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Selamat pagi, Pak Oke. Selamat pagi pemirsa. Ya, Pak, ini harga kedelai impor makin tak terkendali. Perajin sampai mogok untuk produksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini memang ada terimbas terkait dengan pandemi COVID-19 atau ada hal lain, Pak? Campur baur. Yang pertama, gangguan produksi di beberapa negara utama seperti Brazil dan Argentina yang sebelumnya diprediksi akan membaik, ternyata tidak baik, gitu kan. Nah, apalagi sejak tahun yang lalu, Cina itu ada restrukturisasi peternakannya, khususnya peternakan babi akibat penyakit flu babi kalau nggak salah itu, sehingga ada restrukturisasi dan mengharuskan impor kedelai besar-besaran. Nah, jadi saat ini importir kedelai terbesar tentunya adalah penyerapnya adalah Cina. Ya, ini berdampak pada meningkatnya harga kedelai impor. Nah, tadi kan kedelai impor nih ya kita nggak bisa mengendalikan harganya, ya mengikuti harga internasional. Sementara kebutuhan nasional ini 80% setidak-tidaknya bahkan mendekati 90% itu dari kedelai impor. 80% ini kedelainya impor begitu, Pak. Bagaimana pengaturan stok kedelai dalam negeri selama ini? Dan sebenarnya ini di ranahnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian, Pak? Ya, pemerintah pada saat ini yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah memastikan ketersediaan stok, karena tadi kedelai berebut kan gitu. Memastikan ketersediaan stok dan kami meminta kepada para importir untuk tetap menyediakan kebutuhan ini. Saat ini posisi cadangan di importir itu sekitar 140.000 ton dan akan masuk segera 160.000 ton. Nanti bulan Maret harusnya sudah masuk. Nah, ada keraguan-raguan dari importir untuk melakukan pembelian karena harganya yang meningkat. Ini tidak boleh terjadi karena bisa mengganggu ketersediaan stok. Kalau ketersediaan stok tidak tersedia, maka yang akan terganggu adalah 150.000 pengrajin tahu tempe tidak akan mendapatkan pasokan bahan baku. Sehingga kami himbau importir untuk tetap melakukan importasi. Mengenai harga kedelai yang tinggi tentunya berdampak pada pengrajin tahu tempe dan harga tahu tempe seharusnya menyesuaikan. Akan kalau diperkirakan sampai ini kalau harganya sekarang meningkat terus tuh di tingkat pengrajin akan mencapai yang saat ini baru 11.300 akan mencapai ke 12.000. Akhirnya akan terjadi kenaikan tempe itu sekitar Rp300 per kilo dari 10.300 ke 10.600. Tahu yang tadinya per potongnya di tingkat pengrajin itu angkanya Rp650 per potong mungkin akan naik ke Rp700 per potong. Kalau dalam catatan Kemendak, berapa kebutuhan kedelai nasional kita, Pak? Dan berapa yang tersedia sampai dengan Ramadan nanti? Kebutuhan kita tuh secara setahunan itu sekitar 3 juta ton. Jadi kurang lebih sekitar 240 sampai 250 ribu ton per bulan. Saat ini stoknya ada 140 ribu tapi akan masuk 160 ribu sehingga aman untuk Februari. Dan awal Maret harusnya masuk lagi sehingga kami himbau importir itu tetap untuk melakukan importasi. Karena tadi pasokan di dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan. Yang dibutuhkan 3 juta ton
yang diproduksi di dalam negeri antara 10% sampai 20% dari kebutuhan sebesar 3 juta ton per tahun itu. 3 juta ton per tahun begitu ya Pak. Ini kondisinya rebutan Pak untuk kedelai ini. Sampai kapan dan bagaimana dengan harganya Pak? Apakah pemerintah akan melakukan intervensi harga atau dikembalikan dengan ya tergantung dengan harga pasar saja, floating market begitu Pak? Kami melihat perkembangan harganya ini akan melewati puasa dan Lebaran, perkiraan analisa sementara, sehingga memang pemerintah sedang membahas karena ini melewati puasa dan Lebaran, sementara penurunan itu diperkirakan mulai bulan Juni, itu pun tidak kembali drastis seperti yang diharapkan. Ini kami dari tingkat pemerintahan sedang melakukan pembahasan bagaimana mengamankan 150.000 pengrajin tahu tempe untuk tetap bisa menjalankan usahanya sebagai pengrajin tahu dan tempe. Skema terburuknya akan seperti apa nih Pak? Ya mudah-mudahan nanti dilihat dari kondisi ketersediaan anggaran. Yang pasti kita akan lakukan intervensi. Gitu kan, yang pasti harus tersedia dulu, karena tadi pengrajin tahu tempe di tingkat masyarakat sebetulnya itu aman, karena tadi tahu tempe itu salah satu sumber protein dan tidak harus sumber protein itu bisa dari telur, bisa dari apa, tapi kan di tingkat pengrajin tahu tempe ini kalau harga ketinggian daya beli masyarakat bisa bergeser ke yang lebih murah. Itu yang kami permasalahkan. Sehingga yang paling penting di sini bagaimana 150.000 pengrajin tahu tempe ini tetap mendapatkan bahan baku untuk tetap bisa menjalankan usahanya memproduksi tahu dan tempe. Itu artinya pemerintah ini arahnya akan melakukan subsidi untuk pembelian harga kedelai ini Pak? Ya, nanti kita putuskan. Arahnya yang kami usulkan adalah itu. Gitu. Kapan Pak kira-kira ini pembicaraan ini supaya juga ada kepastian untuk para perajin? Siapa aja nanti akan terlibat untuk diskusi ini Pak, untuk terkait dengan subsidi? Sudah dikoordinasikan dan sudah kita rapatkan dan kita sedang menghitung angka-angkanya di mana gitu kan. Tapi arahnya ya pemerintah akan melakukan sesuatu. Pak, ini terakhir nih Pak ya, apa upaya yang akan ditempuh oleh Kementerian Perdagangan penegasan agar nanti tahu tempe tidak langka, kedelai juga tidak terlalu mahal begitu, tetap bisa diproduksi oleh para pengrajin tahu tempe, jikapun akhirnya tersedia harganya tidak liar sampai berujung inflasi Pak? Ini penegasan Pak. Ya, yang pasti kami kepada pengrajin tahu tempe bahwa ketersediaan sudah bisa dipastikan karena kami sudah berbicara dengan para importir dan akan kita pastikan secara kontinu tersedia sehingga tetap pengrajin tahu dan tempe ini bisa melaksanakan usahanya di tahu dan tempe. Kita lihat nanti seberapa jauh intervensi pemerintahnya. Artinya masalah kedelai ini tidak sekompleks masalah terkait dengan minyak goreng ya Pak ya? Ya, karena ketergantungan impor, jadi memang agak beda perlakuannya dengan minyak goreng. Kalau minyak goreng kan artinya bahan bakunya ada di sini, dan kita pastikan dengan kebijakan terakhir untuk minyak goreng ini, harga minyak goreng di dalam negeri tidak lagi tergantung harga CPO internasional karena kita memiliki bahan bakunya di sini. Baik, terima kasih Pak Oke Nurwan telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Kita tunggu bagaimana nanti arah kebijakan pemerintah terkait dengan tingginya, mahalnya harga kedelai impor ini. Terima kasih Pak Oke.